Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bahasa semuanya. Ketemu lagi kita di mana kalau bukan di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi yang baru yaitu teks tanggapan. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya, siapkan dulu buku catatan dan alat tulis favorit kamu. Dan jangan lupa untuk klik like, juga subscribe dan share ke teman-teman kamu ya. Nah, Sobat Bahasa, tanpa basa-basi yuk langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Seperti judulnya, hari ini kita akan membahas apa? Membahas teks tanggapan. Nah, Sobat Bahasa, pastikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam komunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan, pasti Sobat Bahasa semuanya sudah pernah yang namanya praktik menanggapi. Kira-kira apa sih teks tanggapan itu sendiri? Nah, Sobat Bahasa, teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik tentang suatu peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau juga perbuatan seseorang. Apa sih Sobat Bahasa hal-hal yang dapat kita tanggapi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang dapat kita tanggapi bisa saja berupa peristiwa bersejarah, kebijakan pemerintah, karya seni. Karya seni ini bisa berupa lagu, drama, film, lukisan, dan juga buku. Nah, dari ketiga hal tersebut itu merupakan sesuatu yang bisa kita tanggapi ya Sobat ya. Bisa tanggapan positif, bisa juga tanggapan negatif. Selanjutnya, di pembahasan teks tanggapan ini ada apa lagi sih? Selanjutnya yaitu isi tanggapan. Tanggapan sendiri berisi atau berupa pendapat, tanggapan positif, dan juga tanggapan negatif. Dari apa? Dari objek yang ditanggapi dan harus sesuai dengan fakta. Jadi kalau kita ingin menanggapi sesuatu itu sifatnya objektif ya, bukan subjektif. Apa itu objektif? Objektif adalah berdasarkan kenyataan, berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi bukan berdasarkan perasaan kita. Itu yang dinamakan dengan objektif atau sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya nih Sobat, teks tanggapan juga memiliki ciri-ciri nih. Ada apa saja sih ciri-cirinya? Ciri yang pertama, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa teks tanggapan ini sifatnya objektif atau sesuai dengan apa? Dengan fakta. Selanjutnya bahasanya santun. Bahasa santun di sini yaitu tidak menyinggung siapapun, tidak menyinggung orang atau karya yang kita tanggapi. Selanjutnya berisi penilaian. Penilaian apa sih? Penilaian mengenai baik atau buruknya suatu objek yang kita tanggapi ya Sobat ya. Selanjutnya ciri yang keempat yaitu sudah pasti yang namanya teks tanggapan pasti isinya memuat tanggapan mengenai apa? Mengenai karya atau fenomena yang ada. Nah, di dalam teks tanggapan ini juga dimuat mengenai jenis tanggapan nih Sobat nih. Jenis tanggapan sendiri ada dua. Yang pertama adalah tanggapan positif dan yang kedua adalah tanggapan negatif. Di mana jenis tanggapan itu dibagi lagi menjadi bentuk tanggapan. Bentuk tanggapan dibagi menjadi tiga, yaitu kritik. Apa sih kritik? Kritik merupakan salah satu jenis dari tanggapan negatif ya Sobat ya, di mana kritik ini mempunyai pengertian ungkapan negatif terhadap suatu hal disertai alasan. Ingat ya Sobat ya, disertai alasan atau juga saran atau solusi. Kalau hanya ungkapan negatifnya saja namanya bukan kritik melainkan hujatan. Jadi Sobat Bahasa semuanya harus bisa membedakan ya antara kritik dengan hujatan. Ingat bahwa kritik itu harus disertai dengan saran, alasan, atau juga solusi. Selanjutnya bentuk tanggapan yang kedua adalah sanggahan. Sanggahan di sini juga masih masuk ke dalam jenis tanggapan negatif, di mana sanggahan sendiri merupakan ungkapan ketidaksetujuan, bantahan, atau gagasan lain atas suatu pendapat yang disampaikan orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang mengungkapkan pendapat, lalu kita kurang setuju nih terhadap pendapat orang tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan sanggahan.
Selanjutnya bentuk tanggapan yang ketiga adalah pujian. Pujian ini masuk ke dalam jenis tanggapan apa? Betul sekali, pujian ini masuk ke dalam jenis tanggapan positif. Apa sih pujian? Pujian adalah ungkapan setuju, sanjungan, dan penghargaan terhadap suatu hal. Dari ketiga bentuk tanggapan ini, Ibu kasih tips nih. Bentuk tanggapan yang paling mudah untuk dikenali adalah pujian. Selanjutnya, supaya kalian lebih paham mendalam tentang bentuk tanggapan ini, akan Ibu berikan masing-masing satu contoh dari ketiga bentuk tanggapan ini. Yuk langsung saja kita menuju ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu contoh kritik. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Ibu bacakan bersama. Ibu bacakan dulu. Pengawasan stadion ini kurang ketat. Hal ini terbukti masih adanya penonton yang menyalakan petasan di dalam stadion saat pertandingan berlangsung. Nah, di sini merupakan tanggapan negatifnya pengawasan stadion ini kurang ketat. Alasannya mana, Bu? Ini alasannya di kalimat yang kedua, yaitu hal ini terbukti masih adanya penonton yang menyalakan petasan di dalam stadion saat pertandingan berlangsung. Dua kalimat ini merupakan satu kesatuan di mana termasuk ke dalam bentuk kritik. Paham ya Sobat Bahasa ya? Selanjutnya yuk kita baca bersama, kita simak bersama mengenai contoh bentuk tanggapan sanggahan. Memang saya sependapat dengan aksi masyarakat mengecam terorisme, tetapi tidak seharusnya mereka menghakimi seseorang hanya dari penampilannya saja. Berarti di sini ada bentuk ketidaksetujuan terhadap menghakimi seseorang hanya dari penampilannya saja ya Sobat ya. Ini merupakan salah satu contoh dari sanggahan. Selanjutnya kita ke contoh yang terakhir yaitu contoh pujian. Masakan buatanmu ini sungguh enak, bumbunya pas dan dagingnya pun sungguh empuk. Jelas di sini merupakan pujian karena kalimat ini merupakan kalimat yang sangat positif ya Sobat Bahasa ya. Nah, Sobat Bahasa semuanya, sekian pembahasan hari ini mengenai memahami atau mengenal kenalan terlebih dahulu dengan teks tanggapan. Semoga penjelasan materi dari Ibu ini bermanfaat dan dapat membantu kalian semua. Terima kasih semuanya Sobat Bahasa. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia.